Ini ada pertanyaan dari Ibu Melati ya, dia punya dua anak laki-laki ya, yang pertama 6 tahun, berat badannya 14,5. Nah, anak yang kedua 11 bulan, beratnya 7 kilo, dua-duanya ini kecil. Nah, udah dikasih menu lengkap, double protein. Nah, jadi ini udah ada usaha yang bagus dari Ibu Melati. Tapi sayangnya anaknya GTM nih. Nah, Ibu Melati minta masukan vitamin, mereknya apa nih? Ya, sekali lagi tidak ada ini ya vitamin buat nafsu makan. Nah, kalau udah ada udah banyak itu pengusaha yang bikin vitamin nafsu makan. Nggak ada juga tuh anak yang susah makan kalau udah ada vitamin nafsu makan ya. Nah, jadi ini problem banyak kasus yang seperti begini yang dialami oleh moms pejuang berat badan anak. Nah, ini nggak bisa ya dalam tanya jawab begini ya. Sebaiknya ini sudah ke dokter anak atau ke bagian tumbuh kembang anak, karena ini mesti dicari tahu lagi kenapa anak ini susah makan, yang diterjemahkan oleh Ibu Melati ini GTM. Nah, penyebab susah makan ini banyak sekali ya, dari sejak kapan ini gangguan ini terjadi, apakah anak ini berat badan lahirnya normal atau enggak. Kalau berat badan lahirnya kecil ya itu udah ada gangguan. Nah, jadi berlanjut sampai saat ini. Nah, apakah eh, kasih ASI atau enggak, sufornya bagaimana, frekuensinya bagaimana, eh, yang ngasih makan siapa, eh, lalu kasih makannya apakah memakai kekerasan atau paksaan atau enggak, sehingga menyebabkan trauma kejiwaan pada si anak. Rasa makanan bagaimana, ya seringkali tuh orang tua terpengaruh ya dengan statement di luaran atau teman saudaranya yang bilang anak di bawah setahun nggak boleh garam ya. Nah, ya kalau nggak enak anak juga udah tahu mana makanan yang enak mana yang enggak. Nah, kalau ke dokter anak juga saat pertama kali lihat juga udah dilihat nih, ini mukanya normal atau enggak. Sebab kalau ada kelainan genetik mukanya itu berbeda ya. Nah, bentuk anatominya proporsional enggak. Nah, jadi kalau tidak proporsional ya itu juga menunjukkan adanya suatu kelainan yang mesti dicari tahu. Lalu bagaimana dengan pola tidurnya, BAB-nya gimana ya, kalau tidurnya terganggu ya lewat tengah malam ya, ada beberapa kasus nih anaknya nunggu orang tuanya pulang, akibatnya ya lewat jam 12 ya dia baru tidur. Nah, ini akan mengganggu makannya juga. Nah, kalau BAB-nya keras, nah ini juga apalagi nggak tiap hari, nah ini juga bisa mengganggu pola makan. Nah, jadi ada banyak hal yang ditanyakan. Nah, lalu ditanyakan juga ada nggak sumber-sumber infeksi ya. Di Indonesia kan banyak nih TBC, banyak nih udah anggapan orang pokoknya kalau anaknya kecil wah jangan-jangan TBC. Nah, ada nggak orang dewasa yang kita curigai dia TBC atau enggak ya. Nah, kalau lalu dilakukan pemeriksaan fisik ya, dokter akan memeriksa nih telinganya gimana, mulutnya gimana ya, ada nggak pembesaran di hati ya. Nah, jadi pemeriksaan fisik yang lengkap itu akan dilakukan oleh dokter anak. Nah, kalau dipandang perlu ya kita cek darah apakah ada anemi, ada infeksi, lalu cek urin apakah ada infeksi di urin. Nah, kalau dicurigai ada kelainan hormonal biasanya tiroid ya kita sekalian cek tiroidnya. Nah, jadi ada banyak hal yang akan ditanyakan, diperiksa, dan juga pemeriksaan tambahan oleh dokter. Nah, jadi sebaiknya ke dokter anak atau bagian tumbuh kembang anak untuk dievaluasi, mencari tahu penyebabnya. Nah, ini susah ya, pertanyaannya gampang tapi nanti mencari penyebabnya setengah mati, belum tentu berhasil juga. Nah, tapi jangan putus asa ya, demi masa depan anak
harus dilakukan usaha-usaha agar anak menjadi lebih bagus lagi. Apakah ini masih bisa diperbaiki? Ya, bisa ya. Semoga berhasil.